Awal muka datangnya perbudakan adalah dengan kedatangan sekitar 20 orang Afrika yang diperbudak dengan kapal Belanda di Point Comfort, koloni Inggris Virginia pada bulan Agustus 1619. Mereka dibawa oleh pedagang Belanda yang menyita mereka dari kapal Spanyol. Lalu diperbudak di Virginia, yang lebih tepatnya di Jamestown. Perbudakan pernah dilaksanakan di Amerika Utara jajahan Britania dari masa-masa awal penjajahan dan diakui juga di 3 belas koloni pada saat proklamasi kemerdekaan tahun 1776. Ketika Amerika Serikat didirikan, meskipun beberapa orang berwarna bebas ada juga, status para budak biasanya bersamaan dengan keturunan Afrika. Hal ini membuat sebuah sistem dan tradisi di mana ras memainkan peran yang sangat berpengaruh. Tetapi tidak semua budak berkulit hitam, ada juga budak yang berkulit putih, walaupun mayoritas budak adalah berkulit hitam. Dan ada juga budak berkulit putih yang memiliki majikan berkulit hitam. Perbudakan di Amerika Serikat berlangsung secara legal hingga diambilnya Amandemen Konstitusi Amerika Serikat ke-13 tahun 1865. Lalu pada tahun 1865, setelah Perang Revolusi Kemerdekaan Amerika Serikat, undang-undang dan sentimen pro-abolisionis secara bertahap meluas di negara-negara bagian utara, sementara meluasnya industri perkatunan dari tahun 1800 membuat negara-negara bagian selatan dengan kuat mengidentifikasi diri dengan perbudakan dan bahkan ingin memperluasnya ke daerah-daerah baru di barat. Meskipun perdagangan perbudakan internasional dilarang mulai tahun 1808, perdagangan internal budak terus berlanjut dan populasi budak melonjak ke 4 juta jiwa sebelum perbudakan diabolisi. Ketika Abraham Lincoln terpilih menjadi presiden AS pada tahun 1860, maka akhirnya daerah AS Selatan memerdekakan diri keluar dari Negara Kesatuan AS dan mendirikan konfederasi. Hal ini mencetuskan pecahnya Perang Saudara AS dan mengganggu perekonomian yang berdasarkan perbudakan dengan banyaknya budak yang melarikan diri atau dibebaskan oleh tentara utara. Perang Saudara ini secara efektif menghentikan perbudakan sebelum Amandemen ke-13 Desember 1965 melarang perlembagaan ini di seluruh wilayah AS. Tetapi walaupun perbudakan sudah berakhir pada masa itu, orang kulit hitam masih merasakan rasisme dan perbedaan kulit yang mencolok antara orang kulit hitam dan kulit putih. Dan ada beberapa budak yang bebas dari perbudakan hingga memiliki properti sendiri. Sebagai contoh, seperti Anthony Johnson yang tiba pada tahun 1621 sebagai pekerja kontrak, beberapa orang Afrika bisa bebas dan bahkan memiliki properti. Pada sejarah awal, Virginia belum ada undang-undang mengenai perbudakan. Namun pada tahun 1640, ada sebuah pengadilan di Virginia yang memvonis seseorang bernama John Punch menjadi budak setelah ia mencoba melarikan diri dari pekerjaannya. 2 orang putih yang melarikan diri bersamanya hanya divonis 1 tahun ekstra kerja kontrakan dan tambahan 3 tahun kerja rodi untuk koloni. Inilah salah satu pertama kalinya adanya perbedaan secara hukum antara orang Eropa dan orang Afrika. Dan ada juga salah satu kejadian yang mengubah peraturan mengenai perbudakan seperti kasusnya. Elizabeth Key Grinstead, seorang wanita blasteran, bisa berhasil memperoleh kebebasannya dan anaknya di pengadilan Virginia dengan berdalil bahwa ia putri seorang Inggris bebas, Thomas Key. Elizabeth juga dibaptis sebagai seorang Kristen. Kuasa hukumnya dan ayah anaknya juga orang Inggris bebas, sehingga hal-hal ini bisa membantu kasusnya. Tidak lama setelah kasus Elizabeth Key ditangani, dan beberapa kasus serupa terjadi lagi. Pada tahun 1662 menetapkan undang-undang berprinsip Partus Sacitur Ventrum, disingkat Partus, yang menyatakan bahwa setiap anak yang lahir dari seorang ibu budak, statusnya juga sebagai seorang budak, tidak peduli apakah ayahnya juga seorang yang bebas. Tapi di satu sisi, hal ini membuat keuntungan bagi para pria. Mereka dapat bebas dari tanggung jawab mereka untuk merawat keturunan blasteran mereka. Pada tahun 1750, Georgia memperbolehkan
melakukan perbudakan di negara bagian ini karena mereka tidak bisa mendapatkan para pekerja kontrak yang cukup. Perbudakan di daerah selatan memiliki profesi yang berbeda dengan di daerah utara. Mereka dipekerjakan sebagai buruh tani atau pengrajin dikarenakan wilayahnya yang subur dan panas cocok untuk pertanian. Lalu kebanyakan para budak yang berada di utara mereka dipekerjakan sebagai pengrajin atau pembantu rumah tangga. Semenjak awal para budak di wilayah selatan bekerja di bidang pertanian dan perkebunan yang memproduksi indigo, padi, dan tembakau. Katun menjadi tanaman utama setelah dasawarsa 1790-an. Dengan adanya penemuan cotton gin, mesin pemisah katun, maka beberapa jenis katun bisa dicocok tanamkan dan menetapkan wilayah selatan sebagai negara katun. Penanaman tembakau dan padi sangat menyita tenaga. Kurang lebih 65% penduduk Carolina Selatan. Pada awal tahun 1775, Lord Dunmore, gubernur kerajaan untuk Virginia, menulis surat ke Lord Dartmouth dengan maksud membebaskan para budak jika terjadi pemberontakan. Pada tanggal 7 November 1775, Lord Dunmore mengeluarkan proklamasi menyatakan keadaan darurat dan menjanjikan kebebasan bagi para budak yang meninggalkan majikan mereka dan bergabung dengan pasukan kerajaan. Dari budak-budak yang dimiliki oleh para majikan pemberontak, sekitar 1.500 membelot. Tetapi dari jumlah ini hanya 300 jiwa yang sampai ke Britania dengan selamat. Banyak negara-negara bagian wilayah utara menuju ke langkah era emansipasi. UD Vermont tahun 1777 melarang perbudakan dan membebaskan lelaki berumur di atas 21 tahun dan perempuan di atas 18 tahun. Pennsylvania pada tahun 1780 menetapkan undang-undang untuk mencabut perbudakannya secara bertahap dan menetapkan semua anak yang lahir setelah undang-undang ini diterima sebagai bebas. Sedangkan Massachusetts melalui kasus Quogue Walker tahun 1783 langsung mencabut perbudakan di negara bagian ini. Lalu selama dan setelah Perang Revolusi Amerika antara tahun 1777 dan 1804, undang-undang atau konstitusi anti perbudakan disetujui di setiap negara bagian di utara Sungai Ohio dan garis Mason-Dixon. Pada tahun 1810, sekitar 75% orang keturunan Afrika di utara adalah orang bebas, dan pada tahun 1840 bisa dikatakan semua orang keturunan Afrika di utara bebas semua. Connecticut baru mencabut perbudakan tahun 1848 dan di New Hampshire dan New Jersey perbudakan baru dicabut secara total ketika emansipasi diberlakukan secara nasional pada tahun 1865. Di AS secara keseluruhan pada tahun 1810 jumlah orang berkulit hitam mencapai 186.446 atau 13,5% dari semua orang kulit hitam. Lalu pada tanggal 6 November 1860, Abraham Lincoln terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat dan mengakhiri perbudakan secara langsung. Perang saudara ini terjadi pada tanggal 12 April 1860 1 sampai 9 April 1865. Penyebab utama Perang Saudara Amerika 1861 sampai 1865 adalah konflik mendalam antara bagian utara dan bagian selatan mengenai perbudakan yang diperburuk oleh perbedaan ekonomi industrialisasi dengan pertanian, isu hak-hak negara bagian, dan terpilihnya Abraham Lincoln yang menentang perluasan perbudakan yang memicu 11 negara bagian selatan memisahkan diri, membentuk konfederasi dan memulai perang untuk mempertahankan sistem perbudakan mereka. Salah satunya ada di perbedaan ekonomi yang membuat terjadinya perang ini. Bagian utara industri dan manufaktur berbeda dengan bagian selatan yang mengandalkan pertanian.
yang mana ini benar-benar membutuhkan tenaga dari para budak. Belum lagi karakter Presiden Abraham Lincoln yang memang anti perbudakan membuat konflik ini semakin memanas dan terjadilah perang saudara pada saat itu. Perang berakhir pada tanggal 22 Juni 1865 dan setelah itu proklamasi emansipasi diberlakukan di daerah-daerah selatan yang belum membebaskan budak-budak mereka. Perbudakan berlanjut beberapa bulan di beberapa daerah. Pasukan federal tiba di Galveston, Texas pada tanggal 19 Juni untuk menegakkan hukum dan emansipasi. Amendemen ke-13 yang menghapus perbudakan kecuali sebagai hukuman untuk kejahatan disetujui oleh Senat pada bulan April 1864 dan oleh House of Representatives pada bulan Januari 1865. Secara hukum, 40.000 sampai 45.000 budak-budak terakhir dibebaskan di negara bagian budak terakhir Kentucky dan pada ratifikasi terakhir Amendemen ke-13 terhadap UUDAS pada tanggal 18 Desember 1865. Budak-budak yang masih dipertahankan di Tennessee, Kentucky, Kansas, New Jersey, Delaware, West Virginia, Maryland, Missouri, Washington, D.C., dan di 12 paroki di Louisiana juga menjadi bebas secara hukum pada tanggal ini. Walaupun perbudakan sudah berakhir, masih terasa juga rasisme yang dirasakan. Lalu pada tanggal 24 Februari 2007, Dewan Perwakilan Rakyat Virginia menerima resolusi bersama parlemen ini nomor 728 yang mengakui bahwa menyesal secara dalam dengan menghambakan orang Afrika secara paksa dan mengeksploitasi penduduk pribumi Amerika dan menyerukan islah di antara semua warga Virginia. Dengan disetujuinya resolusi ini, Virginia menjadi negara bagian pertama yang dengan badan pemerintahan negara bagian mengakui keterlibatan buruk negara bagian ini dalam perbudakan. Diambilnya resolusi ini bertepatan dengan perayaan hari jadi Jamestown, Virginia ke-400 yang merupakan salah satu pelabuhan budak pertama di Amerika pada zaman kolonial. Pada tanggal 30 Juli 2008, Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat menyetujui resolusi permintaan maaf terhadap perbudakan di Amerika Serikat dan perundang-undangan yang diskriminatif setelah itu. Senat Alstom secara unanim juga mengeluarkan resolusi serupa pada tanggal 18 Juni 2009, meminta maaf atas ketidakadilan mendasar, kekejaman, kekerasan, dan ketidakmanusiaan perbudakan. Resolusi ini secara eksplisit juga menyatakan tidak bisa dipakai sebagai klaim ganti rugi. Sekian dari video kali ini, semoga bisa menghibur dan memberikan ilmu baru bagi kalian. Walaupun perbudakan masih ada sekarang, hanya saja lebih modern. Dan berikan pendapat kalian mengenai perbudakan di zaman sekarang ini. Sekian, see you in the next video.